Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafandini dengan NIM 112110435. Di sini saya dari kelas MA 21A03. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, ada nggak sih yang tahu tentang perdagangan internasional? Sebelum saya menjelaskan tentang definisi dari perdagangan internasional, perdagangan internasional ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Misalnya kayak suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan negara itu sendiri. Nah, setelah dia berpengaruh positif, pasti kan dia mendapatkan keuntungan ya dari perdagangan itu. Nah, keuntungannya apa? Memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah sehingga dapat mengekspor ke luar negeri. Jadi itu dia akan lebih murah mengekspor ke luar negeri dengan barang-barang yang murah gitu. Nah, setelah dia melakukan keuntungan, dia akan pasti dapat manfaat dong dari perdagangan internasional itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari perdagangan internasional itu berupa kenaikan pendapatan negara atau CA dengan devisa atau dengan transportasi modal dan bertambahnya kesempatan kerja. Nah, bahwa transaksi ekonomi tidak bisa dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain, baik dengan perorangan maupun dengan pemerintah. Jadi, dengan terjadinya perdagangan internasional ini, dia tidak bisa dihindari oleh negara lain maupun dengan pemerintahan atau dengan perorangan atau dengan negara sendiri. Karena di setiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan pada suatu sumber daya alamnya masing-masing. Perdagangan internasional ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Manusia sering melakukan interaksi dengan sesama, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi dari zaman dahulu nih perdagangan internasional ini itu udah ada, karena dia tuh selalu berinteraksi lah dengan manusia, karena tempat masuknya pemenuhan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya ada definisi dari perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Atau menurut Dipayana 2018, perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih daripada satu negara. Nah, yang kedua di sini ada penyebab timbulnya perdagangan internasional. Penyebab terjadinya perdagangan internasional. Terdapat dua teori, yaitu pertama, teori merkantilisme. Teori ini berpendapat bahwa kemakmuran suatu negara dilihat dari besarnya kepemilikan logam mulia, emas. Kedua, David Ricardo juga dikenal dengan nama teori keunggulan komparatif. Teori ini berpendapat bahwa sekalipun negara mengalami kerugian atau tidak unggul absolut dari negara lain dalam memproduksi komoditi, keuntungan masih tetap berjalan. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Nah, selanjutnya ada faktor yang mendorong perdagangan internasional. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional? Faktor yang mendorong perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, penghematan biaya produksi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Pertama, tarif. Kedua, kebijakan ekspor. Ketiga, pembatasan impor. Keempat, pengekangan ekspor sukarela. Kelima, persyaratan kandungan lokal. Keenam, subsidi kredit ekspor. Ketujuh, pengendalian pemerintahan. Nah,
Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis perdagangan internasional. Jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor barang dan jasa. 2. Impor barang dan jasa. 3. Barter. 4. Border crossing. 5. Package deal. 6. Sea border crossing. 7. Overland border crossing. 8. Perdagangan ilegal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.